dia siap spanduk. Ini pasal harga diri. Come on lah bro. Ini bola sepak je pun. Tak payah nak serius sangat lah. Ada geli pula aku tengok. Dalam kaca TV, kalau korang perhatikan, fan-fan semua dengan spanduk dia, ini tentang harga diri. Indonesia U23 dipastikan lolos ke semifinal AFF U23, konsisten dan gak banyak bacot. Sementara itu, tim berjersey kuning dipastikan pulang kampung lebih cepat. Tapi tenang, walau gak lolos, mereka tetap luar biasa kok. Luar biasa dalam hal ngeles. Target utama mereka itu kualifikasi Piala Asia lah. Ya katanya macam-macam. Satu yang harus kita akui, kalau urusan nyari alasan, mereka itu juaranya. Udah kayak lomba debat tapi lawannya kenyataan. Netizen mereka jangan ditanya, sombongnya udah nyondol langit dari sebelum kick off. Tapi begitu hasil nggak sesuai ekspektasi langsung berubah. Padahal imbang aja udah selebrasi kayak menang Piala Dunia sementara Indonesia. Fokus, jalan terus, nggak usah banyak gaya. Karena hasil nggak butuh alasan, cukup bukti di lapangan. Tuh dia guys. Ini tentang harga diri. Ya betul. Tu dia siap spanduk. Ini pasal harga diri. Come on lah bro. Ini bola sepak je pun. Tak payah nak serius sangat lah. Ada geli pula aku tengok. Jadi sekarang separuh masa pertama 0-0. Kita tengok pula separuh masa kedua. Confirm je lah Malaysia dapat jaring gol. Betul tak? Demi menjaga maruah, Harimau Muda tak berani open game. Oh, bukan tak berani open game guys. Jangan salah faham. Sebab jurulatih Malaysia dah tengok dah. Sebelum ni kita tengok kita lolos dengan Filipin 2 biji yang tak sepatutnya buat kesilapan. Begitu juga Brunei, kita lolos 1. Padahal Brunei tu boleh je kita makan, tapi boleh juga lolos. Jadi untuk game dengan Indonesia ni tak boleh buat open game macam biasa. Sangat bahaya. Kalau open game macam biasa aku ingat Malaysia kena kot. Tapi nasib baiklah kita tengok kita main macam mana. Okey, dia ada counter, ada serangan sikit tak banyak lah sebab kita dah main secara defensif. Yang penting Sri jangan kalah. Okey guys, tamat sudah perlawanan di antara Malaysia dan juga Indonesia. Okey, berkesudahan dengan 0-0. Hasrat Indonesia untuk membenam Malaysia daripada awal permainan jelas terpampang. Okey, dalam kaca TV, kalau korang perhatikan, fan-fan semua dengan spanduk dia, ini tentang harga diri. Okey, dan ternyata malam ni gagal. Hasrat Indonesia sebenarnya memang nak tumbangkan Malaysia tau. Kalau korang tengok daripada mula, semangat pemain Indonesia begitu berkobar-kobar untuk membenam pasukan Malaysia tau. Termasuk Eric Thohir sekali kan. Kalau tengok muka dia berkobar-kobar. Tapi di akhir perlawanan, kalau kau perhatikan muka Eric Thohir, nampak muka dia berubah tau. Dia tak puas hati sebenarnya. Yang dia nak adalah kemenangan. Dan tadi, walaupun Indonesia lolos ke separuh akhir, tak ada senyuman di muka pemain-pemain Indonesia kerana mereka sebenarnya gagal untuk membenam Malaysia sekali lagi di Gelora Bung Karno. Dan ternyata dekat Gelora Bung Karno ni, luck Malaysia masih lagi berterusan. Walaupun kita hanya mampu seri dengan Indonesia, walaupun kita tersingkir daripada Piala Mandiri ni, okey, tak jadi masalah. Yang pentingnya bertemu dengan Indonesia, kita tak kalah. Itu yang paling penting sekali. Untuk game malam ni kan, aku bagi pujian kepada pemain-pemain Malaysia sebenarnya. Okey, apa masalah dia dalam pasukan Malaysia ni? Macam aku cakap dalam video-video sebelum ni, Malaysia ni dari segi pertahanan agak goyah gila. Tapi malam ni dia orang compact dekat bahagian pertahanan. Okey, Ubay bermain dengan baik, keeper main dengan baik, Aisyah pun main dengan baik, dan lain-lain pun bermain dengan baik. Cuma dia masalah Malaysia di bahagian hadapan dan juga bahagian tengah. Dia punya transisi dia tu tak cantik antara pemain tengah dan juga bahagian serangan. Dia tak sepantas dan banyak juga peluang-peluang Malaysia yang dinafikan oleh pasukan Indonesia sebenarnya. Kalau ikut game malam ni, boleh katakan seimbang tau. Daripada segi shoot on target apa semua kan. So sebenarnya tak banyak beza. Okey, daripada segi kuasaan bola, yes, Indonesia lebih, tapi mereka gagal untuk melaksanakan, terjemahkan ke dalam gawang Malaysia tau. Apa pun, aku ucapkan tahniah untuk pasukan Indonesia yang mana ke peringkat separuh akhir
Okey, teruskan perjuangan. Cuma satu je yang aku nampak dekat sini, kelemahan pasukan Indonesia adalah di bahagian pertahanan juga sebenarnya. Lawan dengan Malaysia ni jelas terbukti pertahanan Indonesia sebenarnya rapuh. Okey, pertahanan Indonesia agak rapuh sebenarnya, dan berhati-hati akan bertemu dengan Thailand ataupun Vietnam. Pasti dia orang akan gunakan kesempatan ni tau. Aku tengok Indonesia punya pertahanan agak rapuh sebenarnya. Bagus perlawanan Malaysia dengan Indonesia ni sebenarnya. Dia buka kelemahan pasukan Indonesia tu di bahagian bawah. Di bahagian hadapan, Indonesia ni agak solid. Cuma malam ni dia gagal menterjemahkan gol kerana pertahanan Malaysia sangat-sangat kompak. Okey, pertahanan Malaysia sangat bermain dengan sangat baik. Cuma Malaysia pula gagal memanfaatkan peluang benda ni. Apa pun tak kisahlah, yang penting walaupun kita kalah, walaupun kita gagal ke separuh akhir, yang pentingnya kita tak kalah dengan Indonesia. Okey, good luck kepada pasukan Indonesia. Okey, jangan kecil hati. Okey, apa yang aku cakap. Okey, yang penting korang pun Indonesia tak nak kalah dengan Malaysia kan. So kita orang pun tak nak kalah dengan korang. Fair lah, seri kan, 0-0. Sama-sama lah kita. Okey lah tu, adil kan. Inilah alasan Malaysia kenapa tidak lolos semifinal Piala AFF. Yang penting tidak kalah dengan Indonesia. Alasan selanjutnya, Indonesia tidak bisa mencetak gol di kandang sendiri. Alasan berikutnya lagi, ini hanyalah Piala Ciki. Alasan berikutnya lagi, minimal pernah juara Piala AFF senior. Alasan berikutnya lagi, Indonesia dan Malaysia kalah nasib je. Alasan berikutnya dan berikutnya lagi, timnas Malaysia tidak fokus di Piala AFF. Dan alasan selanjutnya, timnas Malaysia sebenarnya kurang dapat keamanan. Ini hanya laga uji coba untuk timnas Malaysia. Yang penting pernah imbang melawan Korea Selatan. Dan alasan pamungkas, kita ada peningkatan. Nggak lolos semifinal, netizen Malaysia malah ngejek timnas Indonesia. Timnas Indonesia berhasil lolos semifinal Piala AFF U23 setelah bermain imbang lawan Malaysia. Hasil ini tentu bukanlah hasil yang diharapkan karena para pendukung timnas pasti inginnya menang atau bahkan ngebantai Harimau Malaya. Tapi apalah daya, skuad Garuda harus ikhlas berbagi poin dengan Malaysia. Tapi sekecewa-kecewanya pendukung kita, tentu nggak lebih kecewa pendukung Malaysia. Timnas mereka harus puas finish di posisi ketiga dan gugur dari turnamen ini. Tapi meski udah nggak lolos, ada aja netizen Malaysia yang nyinyir sama timnas Indonesia. Misalnya akun Badrol _ yang mengejek bahwa tim Indonesia bahkan tidak mampu melawan Malaysia yang disebutnya tim Grade C. Ia menyindir klaim sebelumnya bahwa Indonesia ingin membantai Malaysia, namun hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Tapi nggak hanya ngejek Indonesia, netizen Malaysia yang lain juga mengkritik timnas mereka sendiri. Misalnya akun Al-Ghazali yang meminta kepada fans Indonesia untuk mengkritik Malaysia sepuasnya. Ia menyatakan bahwa mereka menerimanya dengan ikhlas semua kritikan atau bahkan ejekan. Sementara akun ITS.gula-gula mengungkapkan pesimisme terhadap masa depan sepak bola Malaysia jika hanya mengandalkan pemain lokal. Menurutnya, dengan hanya menggunakan pemain lokal, sulit bagi Malaysia untuk berkembang. Lalu akun Sembang Bola mengkritik bahwa tim Malaysia tidak memiliki arah atau tujuan yang jelas, dengan nada tegas menyuruh untuk ke laut alias menyerah atau pergi. Lebih parah ialah akun Popopodope yang menyebut bahwa passing Malaysia seperti anak-anak, serangan yang berantakan, dan menyindir bahwa jika bermain seperti itu lebih baik tidak usah bermain sama sekali. Kalau menurut kalian gimana nih? Jadi ingat, sepak bola bukan soal siapa paling jago bikin alasan, tapi siapa yang paling siap bikin sejarah. Dan buat yang udah pulang, silakan lanjut bikin thread Twitter dan konten ngeles kalian. Kami paham, itu satu-satunya bagian yang selalu konsisten menang.